Pagi. Selamat pagi. Minggu 7 September 2025. Ya, saya harap teman-teman menikmati waktu-waktu ini. Banyak yang gantian-gantian. Batuk gitu ya. Ya. Judul kita hari ini adalah sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apakah aku akan terpilih? Kira-kira pertanyaan itu akan menjadi sesuatu perenungan kita sepanjang perjalanan pengajaran hari ini, teman-teman. Kita langsung aja ke Keluaran 17 ayat 9. Say there when you there. Keluaran 17 ayat 9 dikatakan Musa berkata kepada Yosua, lalu keluarlah berperang melawan Amalek. Kayaknya kepotong ini ayatku. Sorry teman-teman. Pilihlah orang-orang bagi kita, katakan di situ. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Tuhan di tanganku. Seperti halnya yang bagi kita ini bukan sesuatu yang baru dalam cerita ini. Jadi langsung saja saya lompat ke inti dari apa yang sedang saya mau bicarakan. Satu hal yang perlu disadari, tidak semua orang itu terpilih untuk berperang. Di dalam cerita ini ada situasi di mana umat Israel, umat Tuhan perlu berperang karena musuh yang mencoba untuk merampok dan menekan mereka untuk maju. Dan Musa meminta Yosua untuk apa? Memilih, ya kan? Pilihlah orang-orang bagi kita. Dipilih. Dari banyaknya umat Tuhan pada waktu itu, Yosua itu harus memilih orang-orang yang untuk bersama dia berperang melawan orang Amalek. Pikirkan hal ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan memilih keturunan Yakub untuk jadi umatnya. Betul? Tetapi di dalam umat Israel itu sendiri, dari semua orang yang menjadi umatnya itu, ada orang-orang tertentu yang dipilih untuk berperang. Dari seluruh bangsa Israel yang berada di Refidim, bahkan pada waktu itu bersama Musa, mereka harus memilih orang-orang khusus untuk keluar berperang bagi mereka. Tuhan memanggil kamu, memanggil kita semua untuk jadi satu dalam tubuh Kristus, yaitu Kristen ini. Tetapi di dalam kita ini, di dalam kelompok kita ini, mungkin tidak semua akan terpilih untuk maju berperang. Kita lihat berikutnya di Bilangan 1 ayat 3. Say there when you there. Yang berumur 20 tahun ke atas dan yang, katakan di Alkitab saya, yang sanggup berperang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca terus dalam perikop Bilangan 1 ini, akan menemukan perwakilan-perwakilan dari setiap suku yang sanggup berperang. Kalau salah satu spesifiknya memang umur, tetapi yang lebih penting dari umur adalah kata sanggup. Katakan sanggup.
sanggup untuk berperangnya. Di dalam terjemahan ESV, kalau di dalam bahasa Indonesia yang terjemahan sehari-hari, terjemahan ini sama dengan terjemahan TB ini. Beberapa terjemahan lain akan terlihat seperti mereka dipilih untuk bergabung ke pasukan Israel. Tetapi lebih mendekati teks aslinya bahwa mereka dipilih karena mereka sanggup berperang. Ini pun berulang kali Bapak Ibu Saudara. Kalau mau dicatat ada di Bilangan 26 ayat 2, ada di Yosua 5 ayat 4, ada juga di 1 Tawarik 5 ayat 18. Semua mereka yang dipilih hanyalah mereka yang sanggup berperang. Mereka yang terpilih untuk berperang, ya mereka yang mampu untuk berperang. Dari bahasa aslinya kata sanggup berperang ini Bapak Ibu Saudara, itu juga berarti siap pergi untuk keluar ke medan perang. Ini adalah karakter yang ada di dalam seseorang, mereka yang siap kapanpun diperlukan untuk maju berperang. Mereka siap untuk keluar dan berperang. Nah orang-orang itu. Muncul pertanyaan kepada saya pribadi, diri saya sendiri juga. Ya saya menjadi bagian dari orang percaya, saya orang Kristen, KTP saya juga masih Kristen. Dan saya pengikut Kristus. Tetapi apakah saat peperangan terjadi, saya akan terpilih menjadi orang yang diinkludkan untuk berperang itu? Apakah di dalam diri saya ini ada sesuatu yang dibutuhkan untuk jadi warrior? Untuk jadi orang yang akan menambah keuntungan di dalam peperangan. Jangan-jangan saya malah menambah kerepotan bagi teman-teman yang lain. Apakah saya punya kesiapan yang cukup sampai saat dibutuhkan untuk berperang, saya siap maju? Apakah saya mau menjadi umat Kristen saja atau yang juga ikut berperang? Pertanyaan-pertanyaan ini terus saya ulangi ke diri saya sendiri. Tahu nggak apa bedanya orang Kristen aja sama yang ikut berperang? Orang Kristen aja adalah mereka yang hanya sibuk untuk jaga keselamatannya sendiri. Yang penting aku kan tidak berbuat dosa. Atau kau mau menjadi seseorang yang maju berperang, yang terlibat di dalam kemajuan kerajaan Tuhan, yang terlibat dalam keselamatan akan orang lain, tidak hanya khawatir terhadap keselamatan diri sendiri. Pertanyaan ini terus saya pikirkan, apakah saya akan dipilih untuk jadi bagian dari warrior timnya Tuhan? Apakah saya akan terpilih untuk jadi pahlawan perang, ada panglima perang di dalam perjuangan kerajaan Tuhan itu? Tapi kalau pertanyaan ini saya lempar ke Bapak Ibu Saudara sekarang. Tuhan butuh pasukan untuk memajukan kerajaannya. Apakah dia dapat menemukan seorang warrior di dalam hidupmu? Apakah dia dapat menemukan seorang warrior di dalam kamu? Pertanyaan untuk kita semua ini hari ini. Saat Tuhan membutuhkan pasukan perang, apakah aku akan terpilih? Mari kita lihat tulisan tertua di dalam Alkitab. Kita ke kitab Keluaran untuk melihat siapakah Tuhan kita. Keluaran 15. Sorry, aku belum ngomong di mana ya. Keluaran 15 ayat 3. Perikopnya adalah nyanyian Musa. Katakan di ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Atau sebenarnya Yahweh itulah namanya.
Di Alkitab saya ditulis semua kapital besar. Karena Yahweh itulah namanya. Di beberapa Alkitab Bapak Ibu Saudara ayat ini akan dituliskan Tuhan kita itu warrior. Ada amin? Dia adalah pahlawan perang. Amin. Tahu nggak kenapa seseorang disebut warrior? Apa disebut pahlawan perang? Apa? Can fight. Apakah gelar itu diberikan setelah mereka menyelesaikan pendidikan kuliah? Wisuda. Apakah gelar itu diberikan setelah dia selesai kelas pemuritan? Pahlawan perang adalah mereka yang menang di dalam peperangan itu. Musa menuliskan ini tentang siapa Tuhan dari hatinya yang telah melihat keagungan dan kebesaran Tuhan melalui apa yang Tuhan lakukan. Bangsa Israel dipimpin keluar dari Mesir. Betul? Melewati Laut Merah, ya. Ya kan? Dan selamat sampai di seberang laut itu. Dan tentara Mesir pun mati di Laut Merah itu. Di momen itu, pertama, Bapak Ibu Saudara, warrior adalah pemenang. Tetapi lebih dalam dari itu adalah pemenang adalah sebenarnya yang memegang kendali. Bangsa Israel yang tadinya di bawah kuasa Mesir, mereka hidup di bawah mereka berubah dan mereka menjadi hidup di bawah kuasa Tuhan. Yang tadinya bangsa Israel hidup di bawah kendali atau kontrol oleh Mesir menjadi bangsa yang ada di bawah kendali Tuhan. Warrior adalah dia yang berperang untuk menjadi pemegang kendali itu. Menguasai, menaklukkan, mengontrol, itulah pahlawan perang. Dan satu-satunya cara untuk menjadi orang yang memegang kendali hanyalah dengan mematikan musuh. Saya percaya bukan masalah air di Laut Merah yang membuat Mesir berhenti mengejar Israel. Tuhan harus menghentikan mereka dengan membunuh mereka dengan kuasanya Tuhan. Untuk membuat mereka berhenti mencoba mengendalikan dan berkuasa atas Israel. Hal lain Bapak Ibu Saudara yang kedua adalah warrior itu merencanakan peperangan. Merencanakan kemenangan. Saya tarik sedikit mundur ke Keluaran 3 ayat 8. Are you there? Tuhan katakan kepada Musa, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Dan Bapak Ibu Saudara, yang barusan kita baca di Keluaran 15 adalah bukti bahwa Tuhan itu melakukan dan menyelesaikan apa yang Dia rencanakan di ayat yang barusan kita baca. Salah satu identik dari seorang pahlawan perang adalah rencana mereka selalu tentang kemenangan. Rencana mereka selalu tentang memenangkan. Rencana mereka selalu bicara tentang menguasai. Itulah yang direncanakan seorang pahlawan perang. Mereka nggak pernah rencanakan tidur siang. Minggu lalu saya mulai belajar gitar bersama Branch. Ya kan? Kita mulai ada kelas gitar sama Branch. Dalam pertemuan pertama, itu Branch ngomong gini, wah banyak banget ya PR-nya. Banyak homework-nya untuk dipelajari gitu. Ya. Tapi dia juga bilang, saya suka tantangan loh. Goalnya dia latihan selama 6.000 jam ya.
Ada satu buku ngomong kalau kamu lakukan sesuatu selama 6.000 jam, kamu expert di hal itu. Jadi, tapi dia baru berapa? 4 jam. Ini masih panjang perjalanannya. Dia bilang, aku suka tantangan loh. Saya bisa rasakan ada semangat untuk menang dari tantangan itu. Semangat seperti, ya memang ini banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus dilatih, tapi aku akan menaklukkannya. Apakah Bapak Ibu Saudara sadari, saat Tuhan ngomong itu tadi ke Musa bahwa dia akan membebaskan Israel dari Mesir, Tuhan belum lihat kesulitannya. Tuhan sudah tahu betul tantangan yang akan dia hadapi saat dia akan melakukan itu. Tapi seorang warrior, seorang pahlawan perang tidak mundur karena beratnya tantangan. Malahan tantangan membuat semakin semangat untuk berjuang. Karena dia tahu ujungnya adalah kemenangan. Asal aku maju aja, ujungnya aku pastikan aku menang. Karena Tuhan kita adalah pahlawan perang. Ada amin. Tuhan kita lah warrior karena dia maju berperang sampai dia mengendalikan dan menguasainya. Hal lain yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara lihat di pasal 15 ayat ke-13 Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ke lagunya Musa. There. Coba cek kanan kirinya, udah ketemu belum? Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Kayak ngerap ini. Menuntun umatmu yang telah kau tebus. Dan membimbingnya ke kediamanmu yang kudus. Rimanya mantap ini. Ya kan? Israel telah ada di bawah kendalinya. Telah dikuasai sama Tuhan. Tetapi juga Tuhan terus bersama mereka untuk menjaga mereka. Tuhan adalah pahlawan perang. Tapi juga dia menuntun dan tetap setia bersama Israel yang telah dia menangkan tadi. Pahlawan perang tidak hanya memenangkan dan menguasai Bapak Ibu Saudara. Tetapi juga menjaga apa yang telah dia kuasai. Saya bawa ke satu nama di 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. Katakan amin kalau kau dan nemukan. 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 beginilah firman Tuhan. Wah, 2 Samuel agak lama ya nyari ya. Sesudah dia, Syama, anak Age, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Mempertahankannya. Dia memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikannya Tuhan kemenangan yang besar. Di dalam lapangan sepak bola, ada yang main sepak bola di sini. Ada posisi namanya pertahanan, ya kan? Posisi bertahan. Tugas posisi itu apa? Untuk menjaga agar pihak musuh tidak dapat mengambil atau ngejar poin. Yang udah susah payah didapatin sama tim itu. Syama, walaupun Filistin menyerang, dia bertahan. Dia tahu tanah itu telah menjadi miliknya dan dia mau pastikan tidak ada satupun mereka dapat mengambilnya lagi.
Walaupun dia sendiri. Karakter ini yang membuat Syama ditulis menjadi salah satu dari 3 pahlawan tertinggi Daud. Dia mempertahankan, dia pastikan dia tetap di situ, setia dan tidak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun terus menuntun Israel yang telah dia tebus tadi. Terus bersama Israel yang telah dia menangkan tadi. Terus menjaga Israel yang telah ada di dalam kendalinya, kontrolnya. Karena apa? Karena dia adalah pahlawan perang. Dia Tuhan kita yang adalah pemenang dan juga penjaga. Ada amin? Warrior pahlawan perang adalah mereka yang menaklukkan dan juga menjaga. Tahu nggak, kalau Tuhan menciptakan manusia, itu segambar dan serupa dengannya. Kalau Tuhan kita adalah pahlawan perang yang menaklukkan dan menjaga, artinya Tuhan juga rindu untuk manusia juga jadi seperti dia. Manusia harus menaklukkan dan menjaga. Kita lihat kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 28. Ayat 28 dikatakan Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Dan apa? Taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat Bapak Ibu Saudara, sejak semula Tuhan mau manusia menjadi pemenang. Ada amin. Menjadi penguasa, menjadi penakluk. Karena dia mau manusia menjadi seperti dia yang menjadi gambaran Tuhan di dunia ini. Kalau Tuhan kita adalah pahlawan perang, kita seharusnya juga jadi pahlawan perang. Kita seharusnya juga memegang kendali akan dunia ini, bukan menjadi yang dikendalikan oleh dunia ini. Kita seharusnya menjadi yang menguasai, bukan yang dikuasai. Sejak semula, sejak permulaan, sudah menjadi rencana Tuhan dan kerinduan Tuhan untuk kamu menguasai apa yang telah Tuhan ciptakan. Inilah kenapa di komunitas ini sangat fokus kepada pengendalian. Sangat fokus sama yang kita sebut kontrol. Karena sangat jelas bahwa apa yang Tuhan mau dari manusia adalah mengendalikan dan menguasai. Makanya kita belajar untuk menguasai apa? Waktu kita, ya kan? Jadwal, kegiatan, tubuh kita. Ya, menguasai makan yang kita makan, makanan yang kita makan. Ya kan? Keuangan kita, pernikahan, rumah tangga, keluarga, bisnis, usaha kita, dan masih banyak lagi kita belajar ini. Karena Tuhan mau kamu jadi penakluk. Tuhan mau kamu jadi orang yang menguasai. Tapi banyak juga kadang-kadang nih ya bilang, gereja ini terlalu controlling. Dengar hal ini. Di dalam pemuritan, beberapa dari Bapak Ibu Saudara masih di Moses stage. Tahu Moses stage? Di mana si anak masih muda sekali, mereka tidak punya pengendalian diri sama sekali. Yang mereka punya adalah daging doang. Yang harus dilakukan apa? Orang tuanya yang membantu anak itu untuk mengendalikan diri mereka. Kami tidak mencoba mengendalikan kamu, tetapi
kami mencoba melatihmu untuk mengendalikan diri. Beberapa dari kalian sudah beranjak ke Yosua Stage, di mana mulai belajar untuk memenangkan satu demi satu area dan memegang kendalinya. Terus lanjut ke Judge Stage, di mana kamu belajar untuk menjaga apa yang telah ditaklukkan. Kadang harus kamu biarkan untuk kamu mengambil keputusan yang salah, untuk kamu sadar bahwa keputusan itu bahkan membuat apa yang kamu udah taklukkan tadi terus hilang. Tetapi apa yang menjadi tujuan dari pemuridan di tempat ini adalah Bapak Ibu Saudara sampai ke King Stage. Sebagai raja untuk hidupmu sendiri, memegang kendali dan menguasainya. Kata di ayat ini, kata taklukkanlah itu, bahasa aslinya adalah kafash. Bukan yang untuk bedaan ya. Artinya menaklukkan atau memperbudak atau juga mengendalikan. Tuhan mau manusia itu kafash, harus subdue atau bring things under control. Thingsnya, hal-halnya, hal yang Tuhan kasih ke kehidupanmu, yang Tuhan karuniakan kehidupanmu, harus kamu bawa ke bawah kendalimu. Beberapa kali saya katakan ini saat saya melayani di penjara. Kalian ada di dalam penjara ini karena kalian biarkan apa yang ada di dunia ini mengendalikan kamu. Padahal seharusnya kamu yang mengendalikannya. Beberapa dari mereka dikendalikan oleh hawa nafsu, uang, kekayaan, dan beberapa hal lain. Termasuk juga obat-obatan. Salah satu hal terburuk Bapak Ibu Saudara yang bisa terjadi saat kamu biarkan hidupmu dikendalikan, kamu mungkin akan berakhir di penjara. Penjara adalah tempat di mana mereka dikendalikan karena mereka tidak punya kendali untuk hidupnya. Ya mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara berpikir kamu mungkin masih di sini gitu ya. Aku nggak di penjara, dalam penjara. Tapi coba cek, apakah sebenarnya engkau terpenjara oleh hal yang seharusnya kamu kuasai hari ini? Kita percaya Tuhan kita adalah penakluk, amin. Ketika Tuhan butuh menaklukkan dan menang, Dia akan memanggil juga sang penakluk. Apakah itu kamu, pertanyaannya? Akankah kamu terpilih menjadi tim penakluk bagi kerajaan Tuhan waktu Tuhan membutuhkan timnya? Kita ke pasal 2, kitab yang sama. Ayat 15. Tuhan Yahweh mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Hal yang lain yang Dia rindukan dari manusia adalah memelihara. Bahasa Ibraninya adalah shamar, melindungi, menjaga, dan melestarikan. To keep, to guard, and preserve. Bagi saya ini yang lebih berat Bapak Ibu Saudara. Melindungi, menjaga, dan melestarikan apa yang telah saya menangkan. Ini pekerjaan yang berat karena tidak ada garis akhirnya. Kalau perang untuk menguasai atau berperang untuk menang, begitu kamu menang, ini kan. Tapi untuk menjaga, garis akhirnya nggak kelihatan. Kamu harus terus menerus. Ini menjadi peperangan untuk mempertahankan akan lebih panjang dan terus menerus harus dilakukan. Di sini yang kita perlu namanya sound system. Konsisten. Konsisten adalah
tinggal tetap. Tidak berubah. Baik sikap, perilaku maupun tindakan. Kita tadi baca Syama, betul? Di 2 Samuel 23. Saya bayangkan situasi yang Syama hadapi di ayat itu. Saat yang lain melarikan diri gitu. Dia bertahan dan tidak merubah apapun dari dirinya. Sikapnya tetap, perilakunya tetap, tindakannya tetap. Lukas tulis ini di Lukas 11. Kita bisa ke situ sekarang. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Are you there? Dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu sudah bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak berapa banyak? 7 roh lainnya. Yang lebih jahat daripadanya. Enggak hanya 7 yang lain tapi lebih jahat nih. Dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Syama tidak merubah sikap, perilaku dan tindakannya. Maksudnya adalah tidak ada perbedaan perilaku antara waktu dia berperang untuk menguasai dan saat dia menghidupi hidupnya di dalam apa yang dia kuasai sudah. Karena dia tahu bahwa musuh akan kembali mencoba untuk merebut lagi, mencoba untuk menghancurkan lagi yang sudah dia menangkan. 7 roh lain tadi di Lukas katakan ngajak lebih banyak, ngajak yang kekuatannya lebih besar. Tetapi sebaliknya, yang sering terjadi adalah kalau kita menang, kita malah merubah sikap kita. Kita rasa akhirnya aku udah bisa. Terus kita berubah. Setiap kali ketemu Miss Teresa, kadang dia Miss Teresa selalu tanya, piye kabare gitu kan. Terus saya juga selalu jawab seperti biasa. Saya tanya jawabannya selalu gitu. Maksud saya sebenarnya adalah tidak ada hal yang saya rubah di hidup saya. Saya tetap berdoa baik dalam keadaan penuh tantangan atau keadaan baik. Tetap berpuasa dalam keadaan penuh pergumulan atau enggak. Tetap bersuka cita baik di awal bulan maupun akhir bulan. Tetap penuh harapan walaupun di hari Senin. Karena Senin itu selalu banyak banget hal yang harus dikerjakan. Gitu. Tetap membaca, tetap belajar dan mendengar firman Tuhan di dalam keadaan sulit maupun tidak. Saya tidak berdoa di dalam roh hanya untuk berperang doang. Setiap hari saya lakukannya. Beberapa hari lalu kami ngobrol tentang ini bercanda-bercanda aja gitu. Kadang tanpa sadar kita pakai bahasa roh itu kayak mantra. Gitu kan? Mantra saat kita mau maju perang aja gitu. Begitu kamu menang, kamu berhenti. Gitu. Perang. Habis itu udah nggak perang lagi. Gitu. Kamu lebih sering berdoa saat kamu ada dalam masalah aja. Jangan harap kamu dapat menang dari peperangan untuk mempertahankan kalau ada perubahan kualitas di dalam hidupmu. Situasi tidak mengubah tindakan dan sikap seorang pahlawan. Ada amin? Itu yang saya belajar dari Tuhan dan pahlawan-pahlawan yang di dalam Alkitab ini. Karena perubahan sikap itulah sebenarnya yang ditunggu oleh musuh untuk mereka bisa kembali dan ngerebut apa yang telah kamu menangkan. Perubahan itu ditunggu. Santai nanti paling nggak doa lagi 2 hari lagi. Tunggu aja 2 hari lagi gitu. Tunggulah 1 hari paling nanti besok udah nggak akan baca lagi gitu. Nah tunggu aja. Kita lihat Mazmur 121. Wiro Sableng. Mazmur 121 ayat 4 sampai 8.
Agak panjang Bapak Ibu Saudara, saya mau teman-teman sampai dapatin dulu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selamanya. Apakah Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah? Ya. Apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah? Kita harus punya sikap yang sama juga. Warrior tidak merubah sikapnya bahkan waktu mereka sedang tidur dan beristirahat. Karena warrior itu adalah karakter Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya adalah siapa mereka, bukan hanya dari apa yang mereka lakukan. Setia dan tidak berubah adalah karakter Tuhan. Dan apa yang dia lakukan itu membuktikan karakter itu. Jadi pahlawan perang itu adalah karakternya, yang mereka lakukan adalah bukti dari siapa dianya. Catat dan dengar baik-baik. Pahlawan perang itu menang dan melindungi. Dia menaklukkan dan menjaga. Dia subdue dan keep. Saya perlihatkan beberapa orang yang tercatat sebagai warrior. Beberapa aja. Cuma ada Yosua di sini. Yosua dikatakan maka negeri itu ditaklukkan di depan mereka. Dalam Yosua 18 ayat 1. Dia juga memeliharanya. Hanya haruslah kamu sangat berhati-hati untuk melakukan perintah. Ya, harus melakukan di Yosua 22 ayat 5. Ada juga Daud. Daud yang menaklukkan juga. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi. Ia menaklukkan orang Filistin, katakan itu. Dia juga memelihara, dikatakan ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, kecapan tangan mereka. Di Nehemia mengalahkan perlawanan untuk membangun, waktu dia membangun kembali tembok Yerusalem. Dia juga memelihara, dia menempatkan penjaga, mengangkat pemimpin, memulihkan ibadah, mempertahankan apa yang telah dimenangkan. Ini hanya 3 dari banyak kisah yang kita bisa lihat di Alkitab. Saya hanya mau cari buat contoh untuk kita bahwa mereka ini menjadi orang yang diperhitungkan di dalam Alkitab. Karena mereka adalah pahlawan perang. Di dalam 2 Samuel 23 juga ada orang-orang yang tertulis namanya karena mereka adalah warrior untuk Tuhan. Padahal tentara Israel itu banyak. Tetapi nama-nama yang ditulis khusus karena siapa mereka. Di dalam mereka itu. Karena karakter mereka itu warrior. Dan apa yang mereka lakukan itu menjadi bukti tentang di dalam orang itu tuh apa. Nah, pertanyaan kepada kita semua adalah, kalau Tuhan butuh orang untuk berperang, apakah kamu akan terpilih? Saudara, banyak yang mau jadi orang yang terpilih untuk perang bagi Tuhan. Yang kamu harus lakukan adalah latihan. Exercise. Ya kan? Harus latihan untuk bisa jadi pahlawan. Paling enggak 6.000 jam. Kita ke 1 Timotius, Bapak Ibu Saudara. Pasal 4 ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Sudah dapat? Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah di ayat saya, tapi kehidupan rohani itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang.
Mungkin waktu saya tadi katakan kita harus latihan, Bapak Ibu Saudara mulai berpikir tentang, wah mungkin lebih banyak lagi ya exercise-nya gitu. Atau lebih lagi diet gitu kan. Ya itu baik. Memang di komunitas ini juga kita menguatkan setiap orang itu menjaga tubuhnya dengan baik. 2 hari ini saya dipasangi alat ini. Ya kan? Ini Zero harus bayar royalti badan. Nah, dipasangi ayat ini. Tadinya cuma mau untuk konten. Malah saya kena scanning gitu dan teguran atas datanya sendiri. Jadi saya buka mata bahwa saya harus mengubah sesuatu yang lebih supaya saya lebih sehat gitu. Tapi yang akan menjadi masalah kalau kita lebih detail dan lebih take care ke tubuh fisik ini ketimbang rohani kita. Paulus juga katakan di Efesus 6 bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Maksud Paulus adalah harusnya kita take care rohani kita ini lebih daripada fisik kita. Ada amin? Untuk kita yang selalu membuat rencana untuk exercise, maka kadang itu saya harap kamu juga merencanakan latihan rohanimu sedetail kamu membuat rencana exercise-mu. Saya harap kamu sedetail itu di dalam kerohanianmu lebih dari bagaimana kamu detail banget untuk memulai dietmu. Makan ini, makan itu, aku nggak boleh ini, kamu memperhitungkan kalori semua. Saya harap kamu lebih antusias dan detail untuk menjaga, membangun kerohanianmu. Seperti saat kamu mungkin pilih baju pagi hari ini. Ini cocok gak ya dilihat? Kamu take care tubuh fisikmu luar biasa, tapi kadang kamu lupa kerohanianmu. Saya harap kamu lebih semangat untuk mencari dan menyimpan firman Tuhan lebih dari scrolling Shopee dan taruh di keranjang. Kadang tiap hari itu scrolling Shopee, taruh di keranjang, taruh di keranjang sampai 100 di keranjangnya. Karena semua yang fisik ini akan ada batasnya, itu yang Paulus coba katakan. Di satu titik akan melemah, di satu titik akan musnah. Tetapi rohmu, rohanimu akan menjaga kamu sampai kepada kekekalan. Spiritual exercise, latihan rohani harus menjadi fokus utama lebih dari apapun yang lainnya. Kita ke 2 Korintus 10 ayat 5. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Latihan pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah latihan subdue. Take control. Menaklukkan. Di dalam terjemahan yang lebih baik dikatakan ayat ini, kami menawan tiap-tiap pikiran bertaat kepada Kristus. Menawannya itu dengan taat kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kepada ketaatan kepada Kristus. Sesuatu yang perlu sadari Bapak Ibu Saudara, di kitab Kejadian tadi tentang subdue, tentang menaklukkan, yang Tuhan mau manusia lakukan itu bentuknya perintah. Ya nggak sih? Sadari nggak sih? Dia perintahkan, taklukkanlah itu. Bukan otomatis sudah ada di dalam manusia untuk menaklukkan. Kenapa? Karena Tuhan mau adanya kendali dari manusia untuk menaklukkannya ke dalam ketaatan. Supaya kamu bisa latihan dan praktek untuk mengendalikan. Tidak satu pun orang bisa taat secara otomatis kepada Tuhan. Kita taat otomatis kepada dunia. Orang yang taat hanyalah mereka yang menaklukkan dirinya dan membelokkan hidupnya ke arah perintah Tuhan itu. Ada perjuangan di situ.
Seperti kalau Tuhan mau kamu lakukan A, tapi pikiran hatimu melakukan B, kamu taklukkan B, dan memaksa dirimu untuk melakukan yang A itu. Sesederhana seperti setelah seminggu mungkin kerja capek, kuliah capek, khususnya hari Jumat mungkin sibuk banget. Terus pikiranmu bilang, aku mau istirahat aja Jumat malam ini gitu. Tapi Tuhan taruh di hati ini kayak mau pergi fellowship gitu. Pergi fellowship. Kau bangun dan berangkat ke rumah Vincent atau rumah Gusman. Kamu akan mendapat penguatan dari semua hal yang kami diskusikan bersama. Ini semua teraplikasi di banyak aspek hidup kita. Bahkan saya percaya Bapak Ibu Saudara mulai memikirkan hal-hal sehari-hari yang kadang kita menyerah pada pikiran kita. Akhirnya yang kita lakukan apa yang pikiran kita mau. Tetapi hari ini saatnya merubahnya. Memilih taat memilih taat pada apa yang Tuhan katakan daripada apa yang pikiranmu mau lakukan. Perubahan itu. Ini latihannya. Yosua 10 ayat 14. Are you there? Belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah siapa? Tuhan. Beberapa cerita yang luar biasa Yosua, tapi juga ada yang lain soal perang adalah waktu Abraham membebaskan Lot, ya kan? Dan juga peperangan yang dipimpin sama Gideon gitu. Dari jumlah orang juga apa yang mereka punya tidaklah masuk akal untuk menang. Tetapi satu hal yang mereka lakukan adalah maju aja dan taat. Yang terjadi adalah kemenangan ada di tangan mereka karena Tuhan sendiri yang melawan musuh mereka. Di dalam ketaatanmu Bapak Ibu Saudara, tantangan tersering yang terjadi di pikiranmu itu kan pertimbangan untuk apa yang mungkin akan terjadi, ya enggak sih? Contohnya nih, nggak usah lah pergi ke fellowship, nanti juga paling cuma ngobrolin sana sini, basa-basi ke sana sini gitu. Mending udah di rumah aja, santai scrolling. Kamu butuh me time loh. Pikiranmu bilang. Tapi waktu kamu tahu, mendorong dirimu untuk taat dan kamu cuma berdiri ya melangkah aja untuk keluar dan kamu mulai taat di situ. Maju, berangkat aja. Pikiran itu lenyap. Takluk. Karena Tuhan sedang berperang bersamamu di dalam ketaatan itu. Nah, latihan sesederhana seperti ini sebenarnya membuat kamu makin kuat untuk taat. Makin kuat rohanimu untuk percaya kepada Tuhan. Makin yakin terhadap apa yang Tuhan minta untuk kamu lakukan. Kadang-kadang kita belum mau lakukan apa yang Tuhan mau karena kamu gak yakin itu baik atau enggak. Kita mulai memikir-mikir. Tapi latihan dari hal-hal sederhana seperti yang saya contohkan tadi, itu akan membuat kamu mengalami hal-hal itu lagi dan lagi, terus menerus, ketaatan demi ketaatan. Dan itu latihannya. Tanpa latihan untuk taat dan menaklukkan hal-hal sesederhana ini, kamu tidak akan dapat menaati hal yang lebih besar. Saat kamu bisa taat sama yang kecil, dia akan mempercayakan juga hal yang besar. Nah, ini yang terjadi di komunitas ini Bapak Ibu Saudara. Latihan untuk taat. Kami fasilitasi dengan semua kegiatan yang berdasar pada firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Untuk kalian semua bisa latihan. Kita bukan kurang waktu. Kita bukan kurang kerjaan sebenarnya. Gitu, untuk buat fellowship kayak apa kayak gitu. Kami memfasilitasi. Pandanglah komunitas ini dan semua yang kita lakukan itu seperti gym. Seperti fitness untuk rohanimu. Ya. Sehingga pada suatu saat nanti saat Tuhan mau berperang untuk daerah lain.
untuk kota lain, dia akan memilihmu untuk melakukannya. Amin. Kita lihat 2 Timotius 1:14. Amin. Are you there? Ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Untuk menaklukkan tadi, kita butuh kuasa Tuhan untuk menang. Dan sadari, untuk menjaganya, kita juga butuh Tuhan. Dalam bentuk Roh Kudus yang diam di dalam kita ini. Kita lihat Yesaya 49 ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jaran orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri yang akan menyelamatkan anak-anakmu. Seperti saya katakan tadi, menjaga salah satu hal yang lebih berat bagi saya untuk dilakukan. Dan kesalahan fatal yang sering terjadi adalah kita merubah sikap kita waktu sudah menang gitu. Berkali-kali Roh Kudus membantu saya untuk sadar dan bahkan membantu saya untuk aware terhadap perubahan yang saya lakukan. Kadang bahkan kemalasan yang mulai saya biarkan untuk kembali dan melemahkan konsistensi yang saya miliki. Sesederhana Roh Kudus ingetin, "Hei Giri, jadwal pagimu udah nggak kayak biasanya loh. Kamu udah bolong belajar baca firman Tuhan beberapa hari ini loh. Udah berapa hari ini kamu nggak berdoa loh Gir. Hei, kamu tuh udah terlalu fokus sama yang lain loh." Sering saya dapetin itu. Waktu nyeleweng. Dan biasanya saat itu terjadi ada beberapa hal udah kembali ke tangan musuh. Tetapi ternyata teguran dari Roh Kudus itu adalah cara Tuhan untuk membantu saya untuk memastikan saya merebut kembali apa yang sudah dijarah balik sama musuh. Biasanya kalau Roh Kudus ngomong kayak gitu, wah saya harus langsung buat perubahan balik. Harus langsung balik lagi. Karena dia menyadarkan kalau saya sudah berubah. Pahlawan tetaplah harus jadi pahlawan. Lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara harus sadar bahwa perubahan sikap hidup setelah menang akan memberi celah bagi musuh untuk kembali menjarah apa yang telah kamu kuasai. Cara Tuhan menolongmu untuk itu adalah dengan menyadarkan kamu untuk kembali kepada posisi siap siaga, untuk kembali kepada posisi tanpa merubah kualitas apapun di hidup kamu. Sering teman-teman merasakan hal-hal ini. Roh Kudus ingatin kamu. Kayaknya udah lama ya kamu gak ketemu aku. Gitu. Latihan untuk menjaga adalah bagaimana kamu peka terhadap teguran Roh Kudus. Dan meresponinya dengan cepat kembali. Kepada posisi dan kualitas sikap yang sama. Yang kamu miliki waktu kamu berjuang untuk menguasai. Sikap yang sama seperti waktu kamu berjuang untuk menang. Sikap yang sama seperti waktu kamu mau menaklukkan, itu harus tetap ada. Saya tutup dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara di 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14.
Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Pernyataan ini menjadi bagian dari saat Tuhan bicara sama Saul. Tetapi di sini ada juga detail tentang siapa yang menjadi pilihan Tuhan. Daud ternyata itu sudah ada di hati Tuhan. Daud menjadi orang yang ada di dalam pertimbangan Tuhan waktu dia tahu dia butuh raja baru. Karena apa? Ini menarik ya. Karena Daud sudah berperang dan menang sebelum dia menjadi raja. Dia juga udah menjaga apa yang dipercayakan bahkan sebelum dia menjadi raja. Tercatat di Alkitab bahwa kalau ada singa, ada beruang pun dia hajar. Dia tahu ini daerahku, nggak bisa kamu ambil punya aku. Dia juga memastikan semua domba gembalaannya aman. Dia tidak menunggu untuk jadi raja dulu baru menaklukkan. Dia tidak menunggu menjadi pemimpin dulu baru menjaga. Daud masuk di dalam pertimbangan Tuhan untuk jadi raja karena Tuhan sudah melihat bagaimana Daud menghidupi hidupnya sebagai seorang pahlawan. Menghidupi kehidupannya sehari-hari sebagai seorang warrior. Dari kehidupan dia sehari-hari itulah Tuhan melihat Daud dan memilihnya. Karena dia adalah pahlawannya. Warrior itu adalah karakter Bapak Ibu Saudara yang tidak terpengaruh oleh posisi, kedudukan, atau situasi. Dan Tuhan mendapati Daud seperti itu. Inilah yang saya percaya mengapa Daud dipilih Tuhan untuk memperbesar kerajaannya dan menjaga umatnya. Siapa yang mau dipilih Tuhan untuk berperang bagi dia? Ada amin? Jangan nunggu panggilan perang dulu baru kamu siap-siap jadi warrior. Telat. Pertanyaannya ke dirimu sendiri adalah, apa yang Tuhan lihat dari hidupmu sehari-hari sekarang? Apakah hidupmu sehari-hari adalah seorang pahlawan? Atau apakah kehidupanmu sehari-hari yang menaklukkan dan menjaga? Atau kehidupan yang kelelahan dan terjarah? Ini adalah firman Tuhan refleksi di mana saya rindukan untuk teman-teman terus renungkan pertanyaan ini. Apakah aku akan dipilih? Akankah aku dipilih Tuhan waktu dia butuh seorang pahlawan? Apakah aku akan dipilih Tuhan waktu Tuhan mau gerak untuk berperang? Apakah aku akan terpilih? Pertanyaan ini biarlah kita renungkan bareng-bareng sembari kita persiapkan untuk perjamuan kudus kita hari ini. Kita ke Lukas 22 ayat 19. We go to Luke 22:19. Lukas 22 ayat 19. Okay, when you there, church. Oh, aku harus membaca yang bahasa Inggris ya. Udah semua atau belum? Boleh. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Udah semua? Belum. Yeah, Jesus said that this is my body, and I give it to you. They become remembrance of me. Jadi Remembrance of me. Yesus mengatakan bahwa inilah tubuhku, jadikanlah ini menjadi sesuatu yang menjadi peringatan akan aku. When I prepare this message in whole week last week, Jadi waktu saya mempersiapkan pesan ini selama minggu ini, it's really helped me to understand what I supposed to be when I see who He is. jadi itu mengingatkan saya itu bagaimana saya seharusnya waktu saya mengingat tentang siapa Dia. This is just one part of all what I found about who He is. Jadi ini merupakan satu bagian yang saya temukan tentang siapa Dia. When that study actually helped me to remember about Him. Tapi sebenarnya pengajaran itu membuat saya mengingat tentang siapa Dia. Refresh again, like many things that show me His character and help me to understand that, oh yes, that's my God. Jadi itu menyegarkan saya ketika Dia menunjukkan karakter siapa Dia. Dan ini membantu saya untuk melihat, oh itulah Dia Tuhan saya. And we learn today that He is a warrior. Dan hari ini kita belajar tentang bahwa Dia adalah seorang pahlawan. He subdue and keep you safe. Dia menaklukkan dan bahkan Dia mengkultivasi, subdue, mempertahankan, Menaklukkan dan menaklukkan dan menjaga. menjaga. Yeah. Seperti itu. Yeah. So let's do eat this bread and remember about who He is. It become a picture, a goal for how you say. So how you need to be, how you should be. Jadi marilah kita makan roti ini dan mengingat tentang siapa Dia dan mengingat bagaimana kita harus Harus jadi. harus jadi. And in the next verse, he took the cup and said, "This is my blood, and this is the new covenant." Jadi di ayat selanjutnya dia ngomong bahwa ini adalah darahku, dan ini adalah perjanjian. Verse 20. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yeah, the end part is amazing. It's my blood which is poured out for you. Jadi bagian yang terakhir adalah itu dikatakan bahwa ini adalah darahku yang ditumpahkan, yang dicurahkan untuk kamu. He's amazing warrior. Dia adalah pahlawan yang luar biasa. Because I mentioned in the message that if you just regular Christian, the one that just worry about your salvation.
Ya itu yang saya ngomong tadi di bagian awal, bahwa kalau kamu hanya orang Kristen biasa, yang kamu pedulikan, yang kamu khawatirkan adalah tentang keselamatanmu sendiri saja. But if you warrior, you probably need shed your blood for other people. Jadi kalau kamu benar-benar warrior, kamu perlu mengorbankan bahkan darahmu sendiri untuk orang lain. Because he did for us, Karena dia melakukannya untuk kita. and he will, and we want to do it too. Dan kita mau melakukan itu. You want some, Ben? Amen. Habisin Ibu Maria. Okay. Please finish it. Okay, let's pray. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan